Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai uji validitas dan reliabilitas. Ini adalah alur dari uji instrumen ya. Di sini ada 7 yang saya rangkum. Yang pertama ada menyusun instrumen. Lalu yang kedua ada validasi internal, meliputi construct dan isi. Lalu setelah itu ada uji coba, lalu tabulasi data, validasi eksternal atau analisis faktor. Kemudian setelah itu ada uji reliabilitas dan yang terakhir ada penelitian. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Langkah ini dimulai dari menyusun instrumen. Instrumen di sini yang kita gunakan itu meliputi instrumen dengan jenis non-tes dan juga tes. Adapun contoh dari instrumen non-tes adalah wawancara, observasi, dan angket. Mari kita lihat contohnya ya. Oke, di sini ada, biar jelas ya. Di sini ada contoh dari instrumen non-tes, yaitu yang pertama ada angket. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa jika ingin menggunakan angket, kalian harus menyusun kisi-kisi instrumen angket terlebih dahulu, baru nanti ada angketnya ya. Nah, ini adalah batang tubuh dari kisi-kisi angket. Meliputi ada variabel, ada subvariabel, ada indikator ya. Lalu ini ada item itu pertanyaannya atau pernyataannya di dalam angket ya, ini nomornya. Ini ada poin yang positif dan juga ada yang negatif ya. Maksud saya item yang positif dan juga ada item yang negatif. Nah, ini adalah total dari itemnya. Item itu nomor ya, tapi kalau di bahasa penelitian itu nomor itu item. Oke, sebenarnya ini fleksibel ya, boleh langsung ke indikator boleh, atau variabel nanti tidak ada subvariabel juga boleh. Itu tergantung dari formatnya yang kalian pilih. Tapi kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah format dari kisi-kisi angket. Nah, ini adalah angketnya ya. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa yang pertama harus ada judulnya terlebih dahulu. Lalu di sini ada identitas si pengisi angket. Kemudian ada pengantarnya. Ini lengkap ya, berarti ya ada pengantarnya. Introducing-nya gitu ya, intronya. Pengenalan angketnya. Kemudian ada petunjuk pengisian angket ya. Harus disertakan seperti ini agar si pengisi angket mengetahui bagaimana cara mengisi angketnya. Nah, di sini ada pernyataannya ya. Oke, pada pernyataannya dan di sini menggunakan skala Likert dari SS sampai STS, berarti sangat setuju sampai sangat tidak setuju ya. Nah, ini nanti bisa dianggap poinnya sangat setuju adalah 4, S-nya setuju adalah 3, TS tidak setuju ya, itu adalah 2 dan sangat tidak setuju adalah 1. Penomoran ini, penskoran ini nanti digunakan dalam tabulasi data ya. Oke, ini adalah pernyataannya, ada 20 ya contohnya ya. Nah, ini kemudian ada instrumen observasi. Seperti biasa harus diawali dengan kisi-kisi terlebih dahulu. Kisi-kisi nanti isinya seperti ini, kurang lebih sama seperti kisi-kisi angket ya. Cuman nanti yang berbeda adalah indikatornya apa gitu ya. Oke, ini contohnya. Next. Saya hanya
menjelaskan secara umumnya saja ya, karena nanti bab observasi dijelaskan tersendiri. Oke, ini lembar observasinya. Lembar observasinya seperti biasa harus ada identitas, ada ini ya, pengerjaan atau hari pada saat observasi atau pengamatan, ada tujuan dan ada petunjuknya. Ini menggunakan skala Gatman ya, hanya dua pilihannya ya atau tidak. Kalau untuk ditabulasinya, ya itu berarti 1, tidak itu berarti 0 ya. Oke, pertanyaan atau pernyataannya ini ya. Oke, ini di sini ada kolom keterangan yang fungsinya nanti bisa kita deskripsikan. Iya, misalkan ya, di checklist ya, terus keterangannya apa. Kita bisa deskripsikan seperti apa keadaan saat observasinya sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini. Oke, kita kembali ke alur. Oke ya, kalau tadi adalah instrumen non-tes, yang satu lagi ada instrumen tes yang berupa soal ya. Soalnya nanti bisa berupa pilihan ganda, esai, isian, uraian, BS, dan sebagainya. Ya, tapi tadi saya hanya memberikan contoh yang non-tes. Oke, setelah kalian menyusun instrumen yang tadi ya, beserta kisi-kisinya, kalian akan melakukan validasi internal. Ya, jadi validasi itu ada dua. Yang pertama, validasi internal dan ada validasi eksternal ya. Yang untuk ini teorinya dari Sugiono ya. Nanti kalian bisa buka bukunya Sugiono ya. Kalau yang saya baca itu yang 2017, tapi banyak buku Sugiono memang klasifikasinya seperti ini. Validasi internalnya, validasinya ada dua, yaitu validasi internal dan juga validasi eksternal. Oke, kita cek dulu validasi. Sebelumnya saya jelaskan dulu fungsi dari validasi itu adalah mengukur atau menguji apakah alat atau instrumen yang kita gunakan itu mengukur yang seharusnya diukur. Contohnya misalkan kita ingin mengukur berat badan. Tidak mungkin kita menggunakan termometer, tapi harus dengan timbangan berat badan. Seperti itu ya. Jadi validasinya itu meliputi dua tadi, yang di validasi internal ya, ada validasi konstruk dan juga ada validasi isi. Jadi validasi isi itu bisa dilakukan oleh expert juga, expert di bidang yang kalian sedang teliti gitu ya. Misalkan kalian sedang menelitinya khusus kepada pelajaran matematika, otomatis ahli yang harus kalian temui adalah orang yang ahli di bidang matematika. Cara validasi isi adalah membandingkan instrumen dengan isi atau rancangan yang telah ditetapkan. Misalkan tadi instrumen yang kalian buat adalah instrumen tes ya, berupa soal. Nah, soalnya itu harus ditelisik lebih lanjut. Apakah soalnya sudah sesuai dengan kisi-kisi, RPP, dan silabus? Itu adalah validasi isi dan validitas isi ya maksud saya. Jadi nanti bisa kita minta pendapat kepada expert ya, kepada ahli untuk membandingkan apakah instrumen soal yang sudah kita buat sudah sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan ya, baik itu pada silabus, RPP atau kisi-kisi. Oke ya, kita lanjut. Selanjutnya ada validitas konstruk atau konstruk ya, sama saja. Validitas konstruk ini adalah sama saja seperti expert judgment. Jadi meminta pendapat dari ahli ya. Jadi lebih dalam. Diukur berdasarkan teori tertentu. Jadi nanti akan dibandingkan apakah poin-poin yang telah kita
tetapkan yang telah kita tuliskan sudah sesuai dengan teori yang berlaku. Ya, teori yang berlaku itu bisa dilihat dari buku, jurnal, gitu. Ya, referensi yang sahih, gitu. Nah, expert di sini atau ahli di sini itu minimal 3 orang sesuai dengan lingkup yang diteliti. Itu berdasarkan Sugiono, buku metode penelitian ya, ada kuantitatif. Saya kutip dari situ bahwa ahli yang diambil itu haruslah minimal doktor. Maksud saya minimal 3 doktor ya. Jadi ahli yang dipakai adalah ahli yang memang sesuai dengan penelitian yang kita sedang lakukan ya. Oke, ini ada contoh dari lembar validasi. Nah, ini ada lembar validasi ya. Ini contohnya lembar validasi LPP. Nama evaluatornya siapa? Evaluator di sini maksudnya adalah validator ya. Validatornya siapa? Bapak siapa? Doktor siapa gitu ya. Lalu pendidikannya apa dan bidang keahliannya apa. Nanti di sini ada petunjuk pengisiannya. Ya, tuh. Ada butir penilaian. Ini pakai skalanya skala Likert. Nanti ahli akan mengisi apakah RPP yang telah kalian buat itu sudah sesuai belum KD dan KI-nya. Nanti validator ya atau ahli akan checklist skala di sini lalu berikan pendapatnya jika memang ada yang kurang dan harus diperbaiki. Setelah mengisi lembar validasi ini ya. Oke, di sini ada komentar secara umum ya. Isi dari instrumen yang kalian buat itu seperti apa? Apakah sudah baik, cukup, kurang? Lalu apa yang harus diperbaiki secara umum? Nah, ada kesimpulan di akhir. Apakah layak diuji cobakan tanpa revisi? Ataukah diuji cobakan tapi dengan revisi atau sama sekali tidak layak diuji cobakan gitu. Nanti di sini tanda tangan validatornya ya. Ini adalah contoh dari salah satu format lembar validasi oleh ahli ya. Oke. Kita kembali lagi. Ke langkah selanjutnya adalah uji coba. Jadi setelah kita buat instrumennya, lalu kita validasi apakah sudah sesuai dengan teori yang berlaku, ya berdasarkan pendapat ahli, ya expert judgment itu. Selanjutnya kita uji coba. Fungsinya apa sih uji coba ini? Uji coba ini nanti kita akan melihat apakah sudah untuk diuji gitu ya, apakah sudah bisa untuk digunakan untuk penelitian atau belum. Nah, uji coba ini meliputi dua cara ya atau dua jenis. Uji coba di sini ada uji coba yang non sampel dan uji coba sampel. Jadi kita bisa menguji cobakan langsung kepada sampelnya atau orang yang ingin kita teliti, atau kita bisa uji cobakan dulu, hanya menguji cobakan apakah ini sudah valid atau belum ya, kepada sampel tapi bukan non sampel maksud saya ya, non sampel yang bukan kita akan teliti tapi permasalahannya atau karakteristik mereka itu kurang lebih sama seperti siswa yang akan kita teliti gitu ya. Jadi tinggal bisa dipilih mau langsung ke sampel atau ke non sampel tapi yang punya permasalahan yang sama. Setelah itu kita akan melakukan tabulasi data.
Tabulasi data ini adalah artinya ya, adalah pembuatan tabel yang berisikan data seperti ini. Jadi nanti kan mereka mengisi ya, baik itu tadi instrumen non-tes atau tes, mereka mengisi dan kita akan mendapatkan data. Kita langsung masukkan ke dalam tabel seperti ini. Ini hanya contoh, ada non-tes dan juga ada tes ya. Contohnya, misalkan instrumen kalian non-tes, nanti gunakan format yang seperti ini. Ini nomor responden. Responden itu siswa yang kita teliti, namanya itu responden ya. Respondennya bukan pakai nama, tapi kita berikan simbol atau kita berikan numbering gitu ya. Dari 1 sampai berapa gitu. Bisa gunakan absen misalkan ya. Kita lanjut di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, yang ini adalah nomor item. Apa nomor soal gitu ya. Nomor pernyataannya. Tuh. Dan ini adalah skornya. Tadi yang saya sebutkan ya pakai skala Likert itu berarti 4, 3, 2, 1. Misal responden nomor 1 ya, pada item nomor 1 jawabannya adalah pada skala 3, tulis 3 gitu ya. Dimasukkan ke dalam tabel ini lalu dijumlahkan skornya. Begitu pula dengan yang tes. Bedanya dengan yang non-tes, kalau tes itu kan benar salah ya. Jadi kalau mereka menjawab betul, skor mereka adalah 1. Kalau mereka menjawab salah, berarti skornya 0. Ini format seperti ini adalah untuk contoh pilihan ganda. Ya, ini adalah contoh tabulasi data. Gitu. Kita kembali lagi. Selanjutnya, kalau sudah ditabulasi data atau pentabelannya, sudah ditabelkan, itu tadi data, kita langsung ke uji validitas eksternal. Ya, atau dengan kata lainnya adalah analisis faktor. Kita cek. Nah, kalau analisis faktor ini, kalau analisis internal itu berkaitan dengan deskripsi gitu ya. Kalau ini berkaitan dengan perhitungan. Boleh analisisnya itu berdasarkan ini ya, manual ya, perhitungan manual, atau kita bisa menggunakan aplikasi SPSS. Gitu, dengan menggunakan uji korelasi bivariat Pearson atau produk common Pearson, atau juga corrected item total correlation ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini saya hanya menjelaskan secara umumnya saja ya. Kalian bisa pelajari lagi di SPSS kalau ingin lebih mudah ya. Di SPSS itu nanti menggunakan uji ini. Ya, nanti akan keluar bagaimana hasilnya. Apakah item butir pernyataan itu ya pada instrumen apakah valid atau tidak valid. Coba kita cek di butir item. Misalkan seperti ini. Kalian mempunyai instrumen angket dengan 25 pertanyaan atau pernyataan. Ya, kalian buat 25 pernyataan angket. Nah, setelah diuji validitasnya, analisis faktor, hanya 20 pernyataan yang dinyatakan valid. Dari situ, kalian diberikan 2 pilihan, apakah akan lanjut ke uji reliabilitas dengan hanya 20 item pernyataan, ya. Berarti 5 pernyataan yang tidak valid boleh kalian buang. Ya, jadi hanya menggunakan 20 saja, lanjut ke uji reliabilitas, atau kalian yang 5 pernyataan yang tidak valid itu kalian revisi, alias kalian ubah kembali ya agar nantinya valid. Kemudian kalian itu tapi harus masuk lagi ke alur yang pertama.
yaitu harus kembali ke validasi konstruk. Gitu ya. Jadi pilihannya apakah kalian mau lanjut dengan 20 pernyataan atau benar ingin 25 gitu ya. Tapi yang dengan catatan yang 5 itu kalian revisi dan alurnya kembali ke validasi konstruk. Jadi dari sini kalian masuk lagi ke alur awal validasi internal gitu. Setelah dinyatakan valid ya, baik yang tadi 20 atau nunggu yang tadi 25, kalian bisa lanjut ke uji reliabilitas ya. Uji reliabilitas itu nanti kalian juga bisa menggunakan uji Spearman-Brown ya, di SPSS juga. Lebih mudah ya kalau di SPSS ya. Kalau sudah dinyatakan reliable, kalian boleh lanjut mengambil data penelitian. Ya. Oke, itu semua adalah alur dari uji instrumen. Semoga bermanfaat ya. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bab-bab selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.